Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Hujan yang turun sejak tadi sore membuat suasana perkampungan menjadi lengang tidak seperti biasanya. Jalanan tanah merah terlihat basah dan licin. Siapa pula yang tidak keluar di saat seperti itu? Hanya di 3 pos ronde yang terlihat ada orang berkumpul. Itu pun hanya berkumpul dan mengobrol, tidak ada yang mau berkeliling. Pos ronde di 3 RT itu baru ramai lagi 3 malam terakhir. Sebelumnya selalu sunyi. Seperti kebiasaan, pos ronda baru diramaikan lagi kalau ada kejadian, entah itu maling atau yang lainnya. Tapi sudah bertahun-tahun tidak pernah ada kejadian kemalingan di kampung itu. Mungkin para maling juga malas menyatroni di kampung itu, karena penduduknya jarang yang punya barang berharga. Pesawat, televisi, dan radio sudah tidak lagi memikat. Kendaraan bermotor, hanya motor-motor butut dan banyak yang bodong, yang kalau dicuri juga akan sangat menyulitkan menjualnya. Kalau sekarang, pos ronda itu ramai lagi, juga karena ada peristiwa yang terjadi di kampung sebelah. Peristiwa tersebut bukanlah kriminal biasa, karena yang dicuri adalah barang yang aneh, yakni janin bayi dalam kandungan. Malingnya tentu juga bukan maling biasa. Dari kabar yang beredar, sudah ada 2 orang yang secara berturut-turut kehilangan janin mereka. Kejadian yang terakhir menimpa pada perempuan bernama Endang. Perempuan muda yang hamil 5 bulan itu mendadak kehilangan calon bayinya secara gaib. Tiba-tiba saja perutnya kempes, mual-mualnya hilang, dan saat diperiksa oleh bidan setempat, di dalam rahimnya sudah tidak ada lagi calon bayi, lenyap entah kemana. Menurut cerita orang-orang di sana, pas malam kejadian, ada salah seorang tetangganya yang melihat bulatan cahaya melesat masuk ke dalam rumah Endang. Cahaya tersebut mirip cahaya obor, tapi melesat cepat, dan tidak terlihat ada yang membawanya. Sebelum kejadian di kampung sebelah ramai, sekitar seminggu lalu, kejadian serupa juga terjadi di kampung lain yang agak jauh jaraknya. Ceritanya mirip-mirip, yaitu ada yang melihat cahaya masuk ke dalam rumah, lalu keesokan harinya, perempuan hamil di rumah itu kehilangan janinnya. Anehnya, perempuan yang dituju adalah perempuan yang hamil anak pertama, dan juga sama-sama hamil 5 bulan. Semula, warga kampung tidak terlalu khawatir saat peristiwa terjadi di perkampungan tersebut. Tetapi saat kejadian berulang di kampung sebelah, mereka mulai cemas. Jangan-jangan pencuri gaib ini memang mencari mangsa janin-janin bayi yang masih kecil, yang dalam usia kandungan 5 bulan, janin itu sudah mulai berbentuk manusia. Kecemasan ini bukan tanpa sebab, yang secara kebetulan ada 6 perempuan sedang mengandung. 4 diantaranya mengandung anak pertama, sedang yang 2 lagi hamilnya sudah besar, bahkan sudah lewat 8 bulan. Desas-desus soal dugaan motif pencurian pun berkembang pesat. Ada yang menyebut bagian tumbal pesugihan. Ada juga yang menyebut sebagai syarat untuk mencari kesaktian. Bahkan, ada juga yang menghubungkan dengan setan yang berkeliaran. Tapi yang paling seram adalah yang menghubungkannya dengan Nyi Ratri, seorang dukun bayi yang mati karena digorok lehernya. Nyi Ratri sudah meninggal lebih dari 40 tahun yang lalu. Dia adalah dukun beranak yang biasa dipanggil untuk membantu melahirkan di daerah-daerah sekitar dan kampung-kampung lainnya. Menurut cerita yang dituturkan oleh orang tua, Nyi Ratri dibacok lehernya dengan golok oleh putra dari juragan Nandar. Gara-garanya adalah istrinya yang cantik dan muda meninggal dunia saat melahirkan anak pertamanya, termasuk juga bayinya. Nyi Ratri pun dianggap bertanggung jawab atas kematian itu.
Atas peristiwa itu, putra dari Juragan Nandar pun dijemput pihak berwajib dan dihukum. Namun ketika seminggu mendekam di sel, lelaki kurus janggung itu ditemukan meninggal dengan cara yang aneh. Perutnya sobek dan isinya terburai keluar. Padahal di dalam sel itu tidak ada benda tajam yang bisa digunakan untuk melakukannya. Setelah kejadian itu, banyak perempuan hamil yang kehilangan janinnya. Konon, Nyi Ratri adalah sosok yang mencuri janin-janin itu untuk menuntaskan ilmu yang belum disempurnakannya. Namun pada akhirnya, teror itu mampu diberhentikan oleh Juragan Nandar. Sosok kaya raya di kampung itu diketahui memiliki kesaktian turunan dari kakek buyutnya. Lantas, kenapa teror itu kembali datang sekarang? Bukankah semua sudah selesai? Tanya Tirto pada teman-temannya yang berkumpul di pos ronda RT 4. Semuanya terdiam sambil meninggikan sarung. Sejenak kemudian Tirto bergidik saat teringat peristiwa seram yang dialaminya sendiri saat melintas di dekat makam Nyi Ratri. Kala itu, dia pulang kemalaman karena asik ngobrol di acara hajatan. Ketika lewat di area pemakaman, dia melihat penampakan sosok wanita tua yang berjalan, tepatnya di lokasi pohon besar yang tumbuh di dekat makam Nyi Ratri. Sosok wanita itu tidak menapak tanah, sambil seolah menggendong sesuatu, seperti orang menimang bayi. Itu bukanlah cerita karangannya sendiri. Sudah banyak orang yang mengaku pernah melihatnya juga. Tasno yang sudah menguap berkali-kali mengajak kawan-kawannya untuk berkeliling kampung melihat kondisi. Sepertinya dia tidak selera dengan pasokan kopi dan camilan yang tidak kurang di pos ronda itu. Dan untuk menghilangkan kantuknya, dia memilih berjalan menyisir kampung saja. Namun tidak satu pun yang merespon. Yang kemudian Tirto menimpali untuk tetap berjaga di pos ronda saja karena jalanan licin. Di rumah orang yang hamil juga sudah dijaga kerabat serta tetangga masing-masing. Tirto mengajak untuk main gaple saja, dan jam 3 nanti bubar. Semua setuju dengan usul Tirto. Mereka mulai menggelar arena bermain gaple. Tasno sendiri tidak ikut dan memilih tiduran. Sedang asik-asiknya main, dari kejauhan terdengar bunyi kentongan yang bertalu-talu. Semua orang langsung terkaget. Sambil melemparkan kartu dan meraih senter, Tirto berteriak kalau sumber suara berasal dari RT 2. Dia pun langsung beranjak dan kemudian diikuti oleh kawan-kawannya. Tasno tertinggal sendiri karena ketiduran dan terlupakan oleh kawan-kawannya. Bukan hanya peronda saja yang keluar menuju ke arah datangnya suara kentongan. Warga yang tidak ronda pun berhamburan keluar rumah, bergabung dengan rombongan lain dengan membawa benda-benda seadanya, terutama senter dan senjata tajam. Ada cahaya melesat dari dekat rumahnya Sidah ke arah pemakaman. Orang di sini sedang mengejarnya, ucap Paijan, orang yang memukul kentongan di pos ronda RT 2. Mungkin dia memang kebagian tugas itu, sehingga tidak ikut mengejar. Mendengar hal itu, rombongan warga yang baru datang dan juga peronda dari pos yang lain segera menuju ke arah yang ditunjukkan. Jalan setapak licin itu mendadak ramai. Ada yang setengah berlari, ada yang berjalan pelan-pelan, dan ada yang bernasib sial, terpeleset dan jatuh ke tanah kotor. Semakin dekat ke area pemakaman semakin ramai. Apalagi di pohon besar dekat kuburan Nyi Ratri terlihat orang berkerumun yang semakin membesar seiring datangnya rombongan warga yang baru. Tirto bersama kawan-kawannya juga segera bergabung dalam kerumunan itu, tapi tidak jelas. Dia hanya tahu ada orang yang sedang dikerumuni. Pada akhirnya, misteri kerumunan dan orang yang dikerumuni itu terjawab sudah. Pak Tejo, orang yang dikerumuni warga memberitahukan kalau cilatan cahaya obor yang dikejar mengarah ke makam Nyi Ratri. Namun tidak ada tanda keberadaan sesuatu.
cahaya itu lenyap begitu saja. Tidak berapa lama Ki Warjo, lelaki renta itu masih bugar meski usianya mendekati 80 tahun. Dari keterangan Pak Tejo, dia pula yang telah membentengi rumah Sida dari mara bahaya. Seolah tahu kalau cicitnya itu menjadi incaran makhluk tak kasat mata, sedari sore tadi Ki Warjo melakukan ritual benteng diri, termasuk bakar gaib rumah Sida. Dan kenyataannya, cahaya sebentuk kompor itu tidak mampu menembus, sehingga kandungan Sida pun terselamatkan. Dan ternyata, Ki Warjo tidak sendirian. Di belakangnya ada dua orang yang mengiringi, yakni Kiai Astaman dan Ki Harno. Mereka bertiga merupakan orang terpandang di kampung, yang juga dikenal memiliki kekuatan spiritual mumpuni. Ki Warjo mendekati kuburan Nyi Ratri. Semua mata pun tertuju padanya sambil berdiam diri. Tidak ada satupun yang berani mengeluarkan suara. Ki Warjo berjongkok sambil memegang nisan bagian utara. Sedangkan Kiai Astaman berdiri di tengah, dan Ki Harno berdiri di nisan bagian selatan. Semua harus diakhiri, Nyi. Biarkan warga tenang dengan kehidupannya, ucapnya yang disusul menyuruh warga untuk membubarkan diri. Karena orang-orang masih berdiam di tempat masing-masing, sang kiai mengulang pesan Ki Warjo, atau jika mereka ingin tetap di sana, maka harus berada di luar pemakaman. Setelah itu barulah mereka berbondong-bondong meninggalkan lokasi. Namun karena penasaran, mereka mencari tempat di luar makam untuk menyaksikan apa yang akan dilakukan oleh tiga sesepuh kampung itu. Para warga yang bergerombol di beberapa titik luar pagar makam tetap tertib dengan berdiam diri. Tirto menyaksikan dengan jelas prosesi di makam tersebut. Tampak Ki Warjo memejamkan mata, sedangkan yang lain berkomat-kamit membaca mantra dan doa. Suasana menjadi mencekam ketika muncul sebentuk api sebesar nyala obor yang entah muncul dari mana. Disusul kemudian, asap tipis terbawa angin menyelimuti kuburan Nyi Ratri. Dan ketegangan pun dirasakan warga ketika terdengar letusan yang membuat api tersebut berhambur. Sebelum benar-benar padam, terdengar suara tawa cekikikan seorang wanita yang sangat menyeramkan. Namun suara itu hanya bertahan beberapa saat saja, karena berganti dengan suara geraman yang juga terdengar mengerikan. Disusul kemudian, hentakan angin yang sangat kuat menyerang ketiga sesepuh desa. Bahkan tampak ada beberapa dahan dari pohon besar yang patah akibat angin tersebut. Ki Harno dan Kiai Astaman mampu menghindar dahan yang mengarah pada mereka. Namun Ki Warjo yang hendak bangkit terlebih dahulu tercabut ranting hingga terjungkal. Di saat itulah, suara geraman hilang bersamaan dengan suara letusan yang terdengar sampai 3 kali. Suasana terlihat mulai tenang, angin sudah lenyap, termasuk pula asap tipis yang menyelimuti. Melihat Kiai Astaman dan Ki Harno melambaikan tangan, warga langsung berhambur masuk ke lokasi untuk membantu memampah Ki Warjo. Warga kampung dan warga sekitar tetap berjaga setelah kejadian malam itu. Namun tidak ditemukan ada sesuatu hal ganjil pada janin orang yang mengandung. Semua berjalan normal. Mereka juga tidak menemukan lagi sesuatu yang aneh pada malam-malam berikutnya. Kondisi desa pun kembali tenang. Dua minggu kemudian, warga berduka atas meninggalnya Ki Warjo. Sabetan ranting di malam itu membuatnya luka dalam, yang akhirnya mengembuskan nafas terakhir setelah periksa dari rumah sakit. Setelah pemakamannya, pohon besar di sisi kuburan Nyi Ratri tumbang. Supaya tidak ada kesimpang siuran tentang misteri janin yang lenyap, Ki Harno pun buka suara tentang kebenaran. Dari penuturannya, diketahui kalau di masa lampau, memang Nyi Ratri telah melakukan satu ritual yang melibatkan perjanjian dengan iblis. Demi kelancaran pekerjaannya sebagai dukun beranak, dia harus menyerahkan sebanyak 99 ari-ari bayi dari anak pertama. Namun belum sampai target,
dia telah dihabisi oleh putra Juragan Nandar. Setelah kematian Nyi Ratri, teror justru mengarah pada janin di kehamilan pertama, bukan pada adik-adik bayi. Dan Juragan Nandar turun tangan saat tahu jika putranya meninggal dunia dalam kondisi tidak wajar. Dia berupaya untuk menumpas sosok tak kasat mata tersebut. Akan tetapi beberapa orang pintar yang dimintai bantuan tidak mampu menyelesaikan masalah. Akhirnya dia yang masih memiliki garis keturunan orang berilmu memutuskan untuk melakukan ritual dengan ditemani Ki Warjo, adik kandungnya. Dan karena bakat yang dimiliki, akhirnya ditemukanlah tempat untuk menempa kesaktian tanpa seorang guru. Karena ambisi dan dendam yang sangat kuat, ketika keilmuan mendekati sempurna, Juragan Nandar memutuskan menghadapi sosok tersebut. Ki Warjo membujuk agar ilmu tersebut disempurnakan terlebih dahulu, agar semua berjalan dengan lancar. Namun dengan alasan semakin banyaknya korban, maka Juragan Nandar tetap pada pendiriannya. Pertarungan terjadi saat sosok tersebut menyerang salah satu perempuan yang hamil. Dan Juragan Nandar mampu menyelesaikan semua. Hanya saja sosok tersebut tidak musnah begitu saja. Dia berjanji akan kembali setelah 50 tahun kematian Nyi Ratri. Dia akan membangkitkan Nyi Ratri, sekaligus menggenapkan janin yang belum terpenuhi. Ki Warjo yang merasa khawatir, secara diam-diam mempelajari keilmuan untuk menghadapi sosok tersebut kelak jika kembali muncul. Dan itulah yang terjadi di hari ini, 50 tahun dari kematian Nyi Ratri. Janji sosok tak kasat mata tersebut menjadi teror yang menakutkan, yang akhirnya Ki Warjo mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan para generasi penerus. Dan sosok itu pun lenyap untuk selama-lamanya. Tirto menyimak dengan seksama penjelasan Ki Harno. Dia berharap kampungnya benar-benar aman dari teror janin. Apalagi sekarang, istrinya sudah mengandung putra pertama. Buah hati yang dinanti setelah 2 tahun berkeluarga. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesandingan hormat kali lakukan di muka